Hai Sobat TIR, selamat berjumpa kembali dengan saya, Andika Derajat Murdani. Kali ini kita akan diskusi mengenai restriksi perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi internasional secara tidak langsung itu nantinya akan mempengaruhi adanya restriksi perdagangan internasional. Jadi dua topik besar yang akan kita diskusikan adalah kebijakan ekonomi internasional dan yang kedua yaitu restriksi perdagangan internasional itu sendiri. Nah, apa itu kebijakan ekonomi internasional? Kebijakan ekonomi internasional itu sendiri merupakan keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang memiliki tujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Kegiatan tersebut meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, bila secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Poinnya karena itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor mau nggak mau pastinya berhubungan dengan internasional. Tujuan dari kebijakan ekonomi internasional ini sendiri ada beberapa ya. Ada autarki, itu menghindari dari beberapa pengaruh negara lain, baik berpengaruh ekonomi, politik, maupun militer. Ada welfare ya, kesejahteraan untuk memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat yang mengarahkan nantinya ke perdagangan bebas. Ada yang berikutnya yaitu proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor dan berupa tarif maupun non-tarif gitu ya. Walaupun sebenarnya proteksi itu diminimalisir kalau di WTO itu sendiri. Adanya keseimbangan neraca pembayaran. Targetnya tentunya sebenarnya balance tuh. Tapi balik lagi, keseimbangan neraca pembayaran ini yang dimaksudkan bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayaran, diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasional. Jadi karena targetnya balance, kalau defisit ya kita perlu menambah berarti penjualan seperti itu. Lalu yang terakhir, pembangunan ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasional dengan kebijakan seperti melindungi infant industry gitu ya. Infant industry maksudnya bukan industri bayi ya, dalam artian letter luck bayi, tetapi bayi yang di sini dimaksudkan adalah industri yang baru bertumbuh seperti itu atau baru muncul. Lalu mengurangi impor barang-barang non esensial gitu ya. Dan mendorong impor barang-barang yang esensial gitu ya. Terus mendorong ekspor. Kampanye cintai produk-produk dalam negeri tentunya sangat mempengaruhi itu ya dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ya ada beberapa. Ada kebijakan perdagangan internasional yang mencakup nantinya tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, khususnya mengenai ekspor dan impor barang ataupun jasa. Misalnya, kita bisa tonton ada pengenaan tarif terhadap barang impor secara bilateral, terus adanya trade agreement, adanya pengenaan kuota impor ataupun ekspor. Jadi
Kuota impor dan ekspor pun juga ada aturannya seperti itu. Adanya kebijakan pembayaran internasional. Ya, ini mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang terakhir, adanya kebijakan bantuan luar negeri. Tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, ya, grants, pinjaman atau hutang gitu ya, loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan. Teman-teman bisa lihat kitab Kebijakan Ekonomi Internasional di bidang ekspor. Ya, ada beberapa kebijakan. Yang pertama mengenai diskriminasi harga, ya. Tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara yang lain untuk barang yang sama. Misal Indonesia menjual contohnya peniti gitu ya ke Cina, itu lebih murah dibandingkan peniti ke Malaysia gitu ya. Masalah diskriminasi harga. Lalu pemberian premi atau subsidi, ya. Memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor dapat berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Ya, beberapa yang dilakukan negara Cina seperti itu, ada bantuan, ada subsidi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, berikutnya dumping, ya. Dumping ini sendiri itu menetapkan harga ekspor yang ada di dalam negeri itu jauh lebih mahal dibandingkan di luar negeri gitu ya. Jadi barangnya sama gitu ya. Kalau contohnya tadi peniti di Indonesia, misalkan Indonesia melakukan dumping gitu ya. Peniti di Indonesia itu jualannya Rp1.000. Waktu dijual ke luar negeri ternyata harganya enggak Rp1.000 gitu ya, tapi malah justru lebih murah, Rp500 seperti itu. Nah, itu disebut sebagai dumping. Lalu ada politik dagang bebas. Masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Berikutnya larangan ekspor. Melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri karena alasan ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Ya, contohnya hubungan dengan mungkin hewan-hewan yang dilindungi atau mungkin produk-produk tertentu gitu ya. Nah, itu ada larangan ekspornya. Di Indonesia sendiri ada beberapa juga. Yang berikutnya ada kebijakan ekonomi internasional di bidang impor, ya. Nah, di bidang impor kita ada kuota itu ya, kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota ini sendiri adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Kalau kuota ini nantinya akan dapat menghambat perdagangan internasional. Makanya disarankan oleh WTO itu kuota itu diminimumkan. Tapi kalaupun mau ada restriction, ya tentunya restrictionnya pakai kuota salah satunya. Kemudian yang berikutnya tarif. Tarif yaitu menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Sehingga harga barang impor itu menjadi lebih mahal untuk melindungi daya saing produk sejenis dalam negeri. Kita bisa lihat beberapa kasus ya, contohnya mainan anak yang ada di Indonesia yang diproduksi oleh dalam negeri bisa jadi kalau tidak menggunakan pembatasan tarif maka akan lebih mahal. Kenapa? Karena yang ada di luar negeri misalkan dari China masuk ke Indonesia, ya harganya lebih murah tuh kalau masuk, kalau nggak ada tarif gitu ya. Sehingga produksi dalam negeri bisa jadi menurun. Produksi dalam negeri menurun, ya mau nggak mau mungkin akan terjadi pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Dampaknya akan banyak gitu ya. Nah, berikutnya ada subsidi. Subsidi ini pemerintah memberi subsidi pada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
dalam rangka mengantisipasi atau membantu dari gempuran asing gitu ya yang masuk ke dalam negeri, mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu. Lalu berikutnya ada larangan impor. Adanya barang tertentu yang kemudian dilarang diimpor karena berbagai alasan. Bisa jadi karena berbahaya untuk masyarakat, bisa jadi juga bisa menghemat devisa. Berikutnya kita bicara mengenai restriction perdagangan ya. Ya, ada tarif barier ya. Tarif barier kalau yang tadi diimpor ya, tarif itu ada ini ya, ada skalanya ya sebenarnya. Nah, tarif barier ini, tarif ini sendiri ya pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini terlihat langsung dari mana? Dari kenaikan harga barang ya. Nah, tarif pada umumnya adalah tarif atas barang-barang impor, biasa disebut biaya impor itu ya, dengan tujuan membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik. Semakin tinggi tingkat proteksi suatu negara terhadap produk domestiknya, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan gitu ya. Nah, macam tarif biaya masuk itu ada biaya ekspor, ada biaya transito, ada biaya impor. Nah, biaya ekspor sendiri merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Kalau transito apa? Transito pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah satu negara dengan tujuan akhir barang tersebut di negara lain. Yang berikutnya ada biaya impor. Biaya impor merupakan pajak atau biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Non-tarif barier ini berarti hambatan yang tidak menggunakan tarif gitu ya. Nah, non-tarif barier merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Ya, secara langsung untuk non-tarif barier dilarang dalam WTO ya, World Trade Organization itu melarang adanya non-tarif barier. Namun diperbolehkan dalam situasi tertentu atau mendesak seperti dalam rangka perlindungan kesehatan, keamanan, sanitasi, dan sumber daya alam. Jadi contohnya paling gampang waktu kita COVID ya. Waktu kita COVID beberapa mungkin produk-produk impor itu ada pelarangan untuk masuk ya, karena pesawat sendiri juga tidak bisa ini ya take off ya, karena tidak bisa take off ya mau nggak mau akhirnya ada pelarangan seperti itu. Oke, macam-macam non tarif barier itu ada beberapa ya, ada pembatasan spesifik, ada larangan impor secara mutlak, pembatasan impor itu ya. Nanti teman-teman bisa gali lebih dalam. Lalu ada peraturan biaya cukai, itu ada tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean gitu ya. Lalu partisipasi pemerintah, ada kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi insentif ekspor dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa gali lebih dalam. Oke, demikian untuk pertemuan ke-7. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.